Pada 16 Mei 2167, ras iblis telah sepenuhnya memperketat kendali mereka atas setiap jengkal wilayah manusia, menyatakan keruntuhan total dunia manusia di tengah kehancuran luas yang ditinggalkan oleh monster-monster raksasa yang menang. Di tengah reruntuhan ini berdirilah Qian, seorang pembunuh bayaran kelas SSS dengan kemampuan manusia super, terengah-engah sendirian karena kelelahan sementara darah dan luka menutupi tubuhnya, menyaksikan sisa-sisa benteng terakhir umat manusia yang hancur. Akar tragedi ini bermula 7 tahun lalu ketika beberapa raja iblis tiba-tiba turun ke dunia ini, termasuk Raja Iblis Lan Yu, yang memimpin kaumnya dengan kekuatan luar biasa untuk menghancurkan dunia manusia dengan cepat dan tanpa ampun. Dalam konfrontasi terakhirnya, Raja Iblis itu mengejek Qian, mengingatkannya bahwa dia disebut sebagai harapan terakhir umat manusia, lalu menggambarkan seluruh ras manusia sebagai sampah belaka yang menyedihkan, rapuh, dan tidak berharga. Raja Iblis menyatakan sudah waktunya bagi Qian untuk memenuhi satu-satunya tujuan yang tersisa. Sambil mengumpulkan energi merah yang mengerikan di tangannya, bersiap untuk menghabisi lawannya. Mengungkapkan niat sebenarnya, dia memerintahkan Qian untuk menjadi makanan baginya dan sumber kekuatannya karena dia bercita-cita untuk melahap lawannya guna meningkatkan kekuatannya sendiri. Qian menolak nasib ini dengan tegas sementara energi iblis merah benar-benar melahapnya. Di saat-saat terakhir itu, ingatan tentang semua orang yang telah hilang terlintas di matanya, adik perempuannya, rekan-rekannya, dan mentornya. Dia ingat dengan rasa sakit yang mendalam bagaimana semua orang yang dekat dengannya telah direnggut secara brutal oleh para iblis ini. Didorong oleh keinginan untuk membalas dendam jiwa mereka, dia memutuskan bahwa meskipun ini adalah tindakan terakhir dalam hidupnya, dia tidak akan jatuh sendirian. Qian bersumpah dengan kemarahan yang membara bahwa dia akan membawa Raja Iblis itu ke neraka bersamanya. Untuk mencapai hal ini, dia melepaskan keterampilan pamungkas dan terakhirnya, Calamity Bow, menyebabkan ledakan energi yang masif dan destruktif. Raja Iblis terkejut oleh kekuatan serangan yang tiba-tiba itu dan mendapati dirinya sama sekali tidak bisa bergerak menghadapi ledakan yang membutakan ini. Saat tubuh Qian memudar menjadi cahaya, fragmen ingatannya mulai muncul. Yang pertama adalah bayangan adik tercintanya. Ini diikuti oleh kenangan lain tentang mentor dan orang tuanya. Dia menerima takdirnya dengan tenang, percaya bahwa dia akan segera bertemu mereka semua. Namun, dia diliputi oleh rasa penyesalan yang mendalam karena tidak cukup kuat, berharap dia bisa sedikit lebih kuat untuk melindungi mereka. Bahkan saat dia menghilang dalam ledakan, suara Raja Iblis terus mengejek ras manusia, menggambarkan mereka sebagai makhluk yang hina dan lemah. Pikiran terakhir Qian berpusat pada keinginannya untuk kembali ke masa lalu guna menemukan sarang iblis lebih awal dan menghentikan raja pertama mereka. Jika dia berhasil melakukannya, dia tidak akan kehilangan segalanya begitu cepat dalam hidupnya. Setelah kilatan cahaya terang menelan segalanya, matanya tiba-tiba terbuka di kegelapan total. Dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidur di sebuah kamar kecil yang sederhana dengan sinar matahari yang hangat masuk melalui jendela. Dia turun dari tempat tidur dengan terkejut, melihat tangannya yang dibalut perban, bertanya-tanya dengan takjub bagaimana dia tidak mati. Dia mulai memindai sekelilingnya dengan bingung, mencoba memahami di mana dia berada dan apa yang telah terjadi. Melihat keluar jendela, dia melihat sebuah gedung dengan tanda klinik sekolah dan siswa yang berjalan-jalan di luar, yang menambah kebingungannya. Pikirannya tidak dapat menangkap pemandangan itu, karena dunia yang dia kenal telah hancur total, dan dia bertanya-tanya dari mana semua orang ini berasal. Setelah masa berpikir keras dan mencoba memahami apa yang terjadi, dia mulai menerima kebenaran luar biasa di hadapannya. Dia menyadari bahwa dia telah kembali 10 tahun ke masa lalu, ke masa kuliahnya. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi aneh dan statik digital muncul di hadapannya. Sebuah pesan sistem muncul di bidang visinya memberitahunya tentang penyelesaian integrasi kekuatan glutoni, keserakahan, memastikan bahwa dia memang telah kembali ke masa sebelum segalanya dimulai. Dia melihat layar ponselnya untuk melihat tanggal, 16 Mei 2157. Hari dan bulan yang sama saat dunia runtuh, tetapi tepat 10 tahun lebih awal. Menyadari bahwa takdir telah memberinya kesempatan kedua, Qian menyadari kepulangannya adalah 3 tahun sebelum turunnya para Raja Iblis pada tahun 2160. 3 tahun dari saat ini, Raja Iblis pertama, Urat, akan turun ke dunia. Uratlah yang membuka gerbang neraka, dan karena dia, Raja Iblis lainnya menyusul satu demi satu ke dunia manusia. Itu adalah titik awal kehancuran total dan alasan dia kehilangan segalanya di kehidupan sebelumnya. Tetapi sekarang setelah dia kembali, dia percaya bahwa jika dia bisa mengalahkan Urat, dia akan dapat mengubah segalanya. Qian dirasuki oleh rasa harapan yang kuat, melihat kesempatan nyata untuk mencegah gerbang neraka dibuka sama sekali. Saat matanya bersinar merah, sistem mengumumkan penyelesaian integrasi kekuatan glutoni. Qian bertanya-tanya tentang sifat antarmuka kekuatan ini yang telah mengambang di depannya. Qian memperhatikan munculnya sekumpulan data seperti permainan, termasuk peringkat dan angka. Antarmuka menunjukkan namanya dan level 01, di samping atribut dasar seperti kekuatan, kecepatan, stamina, keberuntungan, kekuatan elemen, dan roh, yang semuanya bernilai 100. Qian sangat terkejut. Di masa lalunya, dia selalu bertarung menggunakan kekuatan yang terbangkitkan tanpa antarmuka seperti itu. Sistem menjelaskan bahwa dunia mereka mencakup berbagai kelas Awakened, mereka yang terbangkitkan, seperti Star Mage, Core Warrior, Cloud Channer, Flower Channer, dan Lightning Assassin.
Terungkap bahwa hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa menjadi seorang Awakenet. Qian ingat bahwa sekolah yang dia hadiri saat ini, National Awakenet University, hanya menarik calon Awakenet potensial. Namun dia ingat dengan sedih bahwa di kehidupan sebelumnya, dia gagal bangkit selama masa kuliahnya. Karena kegagalan itu, dia hidup 4 tahun penuh di dasar rantai makanan di mana siapapun bisa mengalahkannya dengan mudah, dan dia bertanya-tanya apakah ini alasan dia bangun di klinik sekolah. Qian melihat kilatan aneh sebelum file digital muncul menunjukkan detail kelas petarung yang berbeda. Dengan fokus intens, file Lightning Assassin muncul di hadapannya, memiliki keterampilan seperti God of Lightning yang meningkatkan kecepatan gerakan 10 kali lipat, dan Lightning Blade yang memberikan serangan kritis dan efek kelumpuhan. Qian segera mengenali kelas ini dan bertanya-tanya apakah ini bukan kelas yang sama dengan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Qian merasakan lonjakan energi yang kuat dan bertanya-tanya apakah kekuatan kehidupan masa lalunya telah diwariskan dan apakah dia telah terbangkitkan lebih awal kali ini. Dia juga melihat file lain untuk kelas Predator yang menunjukkan kemampuan superior dalam kelincahan dan pertarungan tangan kosong dengan kendali penuh atas petir. Qian memutuskan untuk menguji kekuatan ini, dan saat sistem mengganti kelas, dia merasakan lonjakan energi yang masif. Tiba-tiba dia menyadari suara temannya, Maong, yang berdiri di hadapannya dengan wajah bingung. Temannya memiliki kelas Flower Channel. Maong mendekati Qian dengan semangat, bertanya apakah dia baik-baik saja setelah terbangkitkan, menandakan bahwa Qian sempat tidak sadarkan diri. Qian menjawab bahwa dia baik-baik saja sekarang dan menyadari bahwa antarmuka yang dia lihat tidak dapat dilihat oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Maong menyatakan keterkejutannya pada kecepatan pemulihan Qian karena semua lukanya telah menghilang, bertanya apakah dia pulih lebih cepat daripada Awakenet lainnya setelah semua pukulan yang dia terima kemarin. Qian merenungkan temannya Maong, teman sekamarnya di universitas, dan ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, meskipun terbangkitkan di perguruan tinggi, Maong adalah salah satu Awakenet terlemah dan menemui akhir yang tragis pada hari ketiga turunnya Raja Iblis. Maong menatap Qian dengan heran, mempertanyakan apakah kekuatannya benar-benar meningkat, sementara Qian berdiri di depannya dengan nyata. Pada saat ini, Qian merasakan kepastian mutlak bahwa dia memang telah kembali ke masa lalu. Maong mendesak agar mereka bersiap untuk tes peringkat keesokan harinya, menekankan pentingnya hal itu untuk evaluasi kelulusan, bahkan jika Qian belum terbangkitkan. Qian melihat para siswa beraktivitas di kampus universitas yang semarak dengan matahari terbenam yang menambah ketenangan yang tidak lagi dia ingat. Qian berjalan di samping Maong dan berkomentar dengan suara rendah bahwa dia sudah lama tidak melihat orang hidup sebanyak ini, yang membuat Maong bingung. Selama berjalan, Qian tenggelam dalam pikirannya. Kebenaran mengerikan bahwa masa depan suram itu akan kembali jika dia tidak melakukan apa-apa, mendorongnya untuk membuat keputusan tegas guna meningkatkan levelnya secepat mungkin. Di era ini, satu-satunya cara bagi Awakenet untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan membunuh monster di dalam sarang iblis. Namun dia menyadari hambatan besar karena hampir semua sarang iblis berada di bawah monopoli guild besar. Qian melihat layar statusnya lagi, bertanya-tanya seberapa kuat dia dibandingkan yang lain. Sistem menjelaskan bahwa pemerintah mengklasifikasikan kekuatan Awakenet dan monster ke dalam peringkat dari S, tertinggi, hingga E, terendah. Sebagian besar mahasiswa tertahan di peringkat E. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Qian memperkirakan kekuatannya dan yakin dia pasti lebih kuat dari temannya. Pada saat itu, sebuah bola basket terbang dan mengenai wajah Maong dengan keras, menyebabkannya jatuh ke tanah kesakitan. Sekelompok siswa muncul di tribun, termasuk seorang pemuda berbadan besar yang berkomentar sinis tentang betapa cepatnya mereka pulih. Maong berbisik ketakutan melihat pemuda itu, menganggap pertemuan dengannya sebagai nasib buruk. Qian berdiri kokoh menghadap kelompok itu sementara pemuda besar itu, Gongqing, mengejek Maong karena tidak membawakan minuman. Maong segera meminta maaf dengan ketakutan, tetapi Qian menghentikannya, menyatakan bahwa para perundung itulah yang seharusnya meminta maaf. Qian mengenali perundung utama itu dan ingatan menyakitkan dari masa lalu mulai mengalir. Dia ingat bagaimana pemuda ini dan gengnya menenggelamkan kepalanya ke dalam air secara brutal sementara teman-temannya mencegah Maong untuk campur tangan. Kembali ke masa kini, Qian menyadari bahwa kebencian murni tidak hanya ada di sarang iblis, tetapi juga di dunia manusia. Qian mengulangi kalimatnya dengan lebih percaya diri, menatap Gongqing dengan berani. Gongqing, yang merupakan prajurit bunga peringkat E, melangkah ke arah Qian dengan kepalan tangan yang dikelilingi aura hijau. Siswa lain mulai berkumpul untuk menonton, berbisik bahwa Gongqing akan menghajar mereka lagi, mengejek mereka sebagai dua orang paling tidak berguna di sekolah. Gongqing menyerang dengan kepalan tangan yang bermuatan energi, berteriak bahwa Qian butuh pukulan lain untuk belajar. Dengan kemudahan yang mengejutkan, Qian menangkis pukulan yang datang. Reaksi Qian mengejutkan Gongqing dan para penonton. Gongqing yang geram bertanya bagaimana seorang yang tidak terbangkitkan berani menantangnya. Dengan senyum percaya diri, Qian melihat ini sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan barunya. Qian mengaktifkan kemampuannya, dan sistem mengumumkan pergantian pekerjaan menjadi Electrical Assassin level 01. Aura petir kuning mengelilingi tubuh Qian, menyebabkan keterkejutan luar biasa pada Maong. Gongqing tidak memberi kesempatan dan mengaktifkan perisai iblisnya yang tak terkalahkan, menerjang dengan tinju lapis baja yang besar. Qian bergerak dengan kecepatan kilat, menghindar dengan mudah, dan melancarkan pukulan balasan tepat ke wajah Gongqing. Kekuatan pukulan itu membuat darah terbang dan Gongqing jatuh keras ke tanah.
Kejutan melanda wajah semua orang. Gong Qing berdiri dengan susah payah, menuduh Qian melakukan serangan mendadak dan berteriak pada teman-temannya untuk membantu, tetapi mereka membeku ketakutan melihat aura energi mengerikan Qian. Gong Qing menyerang lagi dengan kemarahan, tetapi Qian menangkisnya dengan mudah, menangkap lengan lapis bajunya, dan mematahkannya. Qian menatap lawannya dengan mata bersinar dan mengatakan dengan ketenangan mematikan bahwa dia terlalu lemah. Kemudian Qian meluncurkan pukulan-pukulan destruktif yang membuat Gong Qing terlempar ke udara dan jatuh pingsan di tribun dengan luka parah. Qian melihat tangannya, menyadari besarnya kekuatan yang dia miliki sekarang. Dia menyadari satu masalah, meskipun dia mengalahkan Gong Qing, statistiknya di sistem tidak berubah sama sekali, tetap di level 1. Saat dia mendekati Gong Qing yang terkapar, seorang wanita muda menghentikannya, mengingatkan bahwa mereka berada di sekolah. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ling Yu, wakil ketua Dewan Siswa. Dia mengatakan hukuman ini sudah cukup. Qian menjelaskan dengan tenang bahwa dia tidak berniat menghabisinya, tetapi memperingatkan bahwa jika orang seperti Gong Qing tidak digertak sepenuhnya, mereka akan terus mengganggu selamanya. Tatapan mengerikannya membuat pengikut Gong Qing bersumpah tidak akan memprovokasinya lagi. Di asrama, Mao masih dalam keadaan syok, mencoba meyakinkan teman sekamarnya bahwa Qian telah terbangkitkan dan menjadi pembunuh listrik yang sangat kuat. Namun, teman sekamarnya, Xiang Zuo, Core Mage peringkat E, dan Shang Yu, Flower Channer peringkat E, tidak percaya. Xiang Zuo mengejek Mao, bertanya mengapa seorang Awakenate yang kuat perlu pergi berlari dan melakukan latihan fisik dasar, menganggap seluruh cerita itu tidak masuk akal. Xiang Zuo menjelaskan bahwa mereka berempat ditempatkan di asrama yang sama karena mereka adalah pemegang 4 peringkat terendah di seluruh angkatan, dan ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Dengan bangga, Xiang Zuo menyatakan bahwa ia adalah peringkat keempat dari bawah, menjadikannya nomor 1 di asrama tersebut. Ia menunjukkan bahwa Ma Long dan Xiang Yu hanyalah support carrier, di mana seseorang hanya bisa membangkitkan satu kelas seumur hidupnya. Ia menyimpulkan dengan mengumumkan bahwa hanya dialah satu-satunya yang memiliki kelas tempur di ruangan itu, yaitu Core Mage. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Namun, Xiang Zuo tidak mempercayai cerita Ma Long dan menganggap Qi Chen tampak terlalu lemah untuk menjadi seorang electrical assassin. Di saat yang sama, Qi Chen merasa dirinya semakin kuat akhir-akhir ini dan berpikir untuk bergabung dengan salah satu klub. Xiang Yu melihat ke layar komputernya dan mengingatkan mereka bahwa tes peringkat terakhir sebelum evaluasi kelulusan akan diadakan besok, dan semuanya akan menjadi jelas. Sementara itu di tempat lain, di dekat sarang monster pelatihan peringkat E, Gong Ting, ketua OSIS, muncul dengan aura yang kuat setelah menyelesaikan sesi pelatihan yang berat dengan noda darah menutupi jubah putihnya. Gong Ting mengumumkan berakhirnya pelatihan hari itu, dan para pengikutnya membungkuk hormat padanya. Gong Ting menemukan adiknya, Gong Qing, menunggunya di luar dengan perban menutupi wajah dan seluruh tubuhnya. Gong Qing mengeluh dengan marah, meyakinkan kakaknya bahwa ia tidak akan bisa tidur jika tidak membalas dendam, menuduh Qi Chen telah mempermalukannya di depan semua orang dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada ketua OSIS. Dengan dingin, Gong Ting menjawab bahwa ia memahami situasinya dan berjanji pada adiknya bahwa ia sendiri yang akan menangani masalah tersebut. Kemudian, saat makan malam di tempat mewah, Ling Yu bertanya tentang rencananya menangani situasi itu, mencatat bahwa adiknya telah dikalahkan dengan mudah. Gong Ting bertanya-tanya apakah orang itu benar-benar sekuat yang diklaim adiknya. Ling Yu mengingatkannya bahwa ia mengetahui kekuatan dan peringkat semua orang di sekolah, dan kurang dari 10 orang telah mencapai peringkat D, dan ia telah merekrut mereka semua ke dalam klubnya. Ling Yu menambahkan bahwa orang lain tidak memiliki kesempatan seperti yang dia miliki untuk mencapai sarang monster, sehingga orang terbangun, Awakened, biasa tidak punya cara untuk berkembang. Ling Yu menegaskan dengan percaya diri bahwa tidak ada yang bisa menandingi kecepatan perkembangannya. Sementara itu, Qi Chen sedang berlatih keras di bawah hujan, membawa beban 100 kg sambil berlari sejauh 20 km. Menyadari bahwa pelatihan dasar dapat meningkatkan kemampuan fisiknya, ia tahu bahwa kekuatan maksimum orang yang terbangun berhubungan langsung dengan kekuatan fisik mereka. Hanya dengan tubuh yang cukup kuat, seseorang dapat menahan dan melepaskan kekuatan super. Namun, Qi Chen merasa tingkat pelatihan ini masih jauh dari cukup. Qi Chen ingat dengan sedih bagaimana Raja Iblis Wurat turun ke dunia pada tahun 2160 dan membantai manusia dalam jumlah besar dalam sekejap. Satu-satunya kerabatnya, saudara perempuannya, termasuk di antara para korban yang tewas di tangan Wurat. Wuratlah yang membuka gerbang neraka, membiarkan Raja Iblis lainnya memasuki dunia manusia. Oleh karena itu, Qi Chen bertekad bahwa tujuan pertamanya di kehidupan baru ini adalah membunuh Wurat. Wurat adalah awal dari semua kehancuran, dan masih ada 3 tahun sebelum kedatangannya. Qi Chen menyadari bahwa Wurat tumbuh dengan cepat dan dia harus lebih cepat darinya. Latihannya terhenti oleh getaran ponselnya. Melihat peneleponnya adalah saudara perempuannya, Si Yun, Qi Chen menjawab panggilan itu dengan suara gemetar. Suaranya yang lincah terdengar, mencelanya karena banyaknya panggilan telepon darinya hari itu, beralasan bahwa ponselnya mati karena sedang mengikuti kompetisi. Dia memberitahu Qi Chen dengan antusias bahwa jika dia memenangkan hadiah kali ini, mereka akan bisa menyelesaikan masalah sewa tempat tinggal. Qi Chen teringat bahwa di masa depan yang hancur itu, dia telah berdoa ke langit berkali-kali, berharap bisa memulai semuanya dari awal. Saat kakaknya bertanya tentang hujan dan alasan kebisuannya,
dia menjawab dengan senyum tipis bahwa itu bukan apa-apa. Meski harus membayar dengan semua yang dia miliki atau jatuh ke neraka tanpa akhir, Qi Chen tidak bisa menahan diri untuk mengatakan padanya bahwa sudah sangat lama sejak dia mendengar suaranya. Kakaknya terkejut dengan kata-katanya, mengingatkannya bahwa mereka baru berbicara 2 hari yang lalu dan berjanji akan mengunjunginya setelah kompetisinya selesai, memintanya menunggu kabar baik sebelum berpamitan. Setelah mengakhiri panggilan, Qi Chen menatap cakrawala yang hujan dan merasa bahwa semuanya benar-benar telah dimulai lagi. Qi Chen kembali ke pelatihannya dengan tekad yang lebih besar, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin untuk melindungi semua ini. Dia kembali ke kamar asramanya 8 jam setelah kepulangannya ke era ini dan mendapati teman sekamarnya sudah tidur. Saat sedang mandi, dia merasa mulai beradaptasi dengan tubuh barunya, yang secara fisik lebih lemah tetapi jauh lebih mudah. Qi Chen menyadari bahwa dia perlu memikirkan masalah yang paling penting sekarang, meningkatkan levelnya membutuhkan masuk ke sarang monster. Namun dia tahu betul bahwa sarang-sarang ini sepenuhnya dimonopoli oleh serikat, guild, besar. Kecuali bagi mereka yang kuat dan kaya, kebanyakan orang tidak punya kesempatan untuk menaikkan level, membuatnya bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghadapi monster. Lalu dia teringat kekuatan glutoni, kerakusan, yang telah dia peroleh dan mulai bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Tiba-tiba, sebuah sistem misterius mulai melakukan voting dalam kesadarannya. Setelah pengunduhan selesai, pesan sistem glutoni muncul, memulai pengalaman yang benar-benar baru. Qi Chen mendapati dirinya jatuh ke ruang aneh sebelum mendarat keras di tanah merah darah. Dia berdiri di tengah tempat terpencil di bawah langit ungu, dan di hadapannya berdiri sebuah menara menjulang dengan desain iblis yang aneh. Qi Chen bertanya-tanya dengan bingung tentang tempat ini, karena dia baru saja akan tidur. Dia menatap menara besar itu, mencoba memahami apa itu. Dia memperhatikan kerangka monster masif yang menyerupai anjing. Di hadapannya, makhluk-makhluk yang dikenal sebagai Rang E Dead Dogs dari kelas Cloud Warrior bangkit. Qi Chen menyadari bahwa dia sedang menghadapi monster dan bertanya-tanya apakah dia telah berpindah ke sarang iblis. Maka, dia segera mengaktifkan kemampuannya untuk bertransformasi. Setelah menyelesaikan transformasi menjadi Lightning Assassin, Qi Chen memutuskan untuk menangani bahaya di depannya terlebih dahulu sebelum memahami apa yang sedang terjadi. Sebuah kartu Lightning Assassin muncul di depannya, merinci kemampuan manusia supernya, termasuk peningkatan kecepatan gerak 10 kali lipat. Dengan kecepatan super, Dead Dogs menerjang Qi Chen. Qi Chen membantai monster-monster itu satu persatu, memperoleh item Forest of Death sebanyak 3 kali. Berkat kekuatannya saat ini, menghadapi monster peringkat E ini hanyalah permainan anak-anak baginya. Qi Chen merasakan realitas tempat ini dan memastikan itu bukan mimpi, sambil mendapatkan poin pengalaman 52 dengan setiap monster yang dia bunuh. Setelah melenyapkan monster-monster tersebut, levelnya naik menjadi 02. Yang lebih penting, ia menyadari bahwa ia bisa mendapatkan pengalaman dan menaikkan levelnya di tempat ini. Layar status barunya menunjukkan levelnya naik dan semua statistiknya meningkat 5 poin, dengan poin kekuatan dan kecepatan berlipat ganda. Qi Chen menyadari dengan kegembiraan yang meluap-luap bahwa dia memang telah memperoleh sarang iblis pribadinya sendiri yang bisa dia masuki sendirian. Qi Chen memutuskan untuk memanfaatkan tempat ini untuk menguji batas kemampuannya dengan benar. Maka dia menghadapi bos monster yang meluncurkan serangan tebasan padanya. Setelah pertempuran sengit, Qi Chen menang dan levelnya naik menjadi 03. Ia memperoleh 18 taring Forest of Death dan 1 Crystal Forest of Death. Qi Chen memperhatikan bahwa pengalaman yang dia dapatkan dari bos beberapa kali lebih tinggi daripada monster normal di level yang sama dan dia telah naik 2 level dalam waktu yang sangat singkat. Setelah mengalahkan bos, Qi Chen melihat sebuah kata aneh muncul di atas mayatnya, devourable, dapat dimakan. Qi Chen bertanya-tanya tentang arti kata ini. Dia mulai berpikir apakah ini adalah makna sebenarnya dari kekuatan glutoni dan mengulurkan tangannya ke arah mayat itu. Energi merah mulai berputar di sekitar tangannya, melahap mayat monster itu sepenuhnya. Setelah proses melahap selesai, Qi Chen terkejut melihat monster itu telah diserap dan berubah menjadi kartu, menampilkan detail dan kemampuannya seperti Frost Psyche, yang memberinya kekebalan terhadap dingin. Qi Chen menyadari dengan takjub bahwa dia bisa melahap musuh-musuhnya setelah membunuh mereka dan mengubahnya menjadi kelas miliknya sendiri. Dia terpana ketika memahami bahwa kemampuan ini adalah kekuatan yang sama dengan Raja Iblis Lan Yu yang digunakannya melawannya di kehidupan sebelumnya. Kekuatan glutoni aslinya milik Raja Iblis, tetapi entah bagaimana dia berhasil merebutnya untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa semua kelas lahir dengan kekuatan dan kelemahan bawaan, dan hukum tetapnya adalah setiap orang hanya dapat memiliki satu kelas. Namun sekarang, berkat kemampuan baru ini, dia memiliki 2 kelas sekaligus, Electrical Assassin dan Cloud Warrior. Ini membuka kemungkinan tak terbatas baginya. Jika dia bisa melahap monster lain, itu berarti dia akan bisa memiliki kelas dalam jumlah yang tak terbatas. Namun, dia masih bertanya-tanya mengapa dia mendapatkan kekuatan ini dan menara iblis apa yang ada di hadapannya ini. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan masif yang datang dari puncak menara, membuatnya bertanya-tanya dengan ngeri apa yang sedang terjadi. Sebuah suara misterius muncul menyambut kedatangannya, mengumumkan bahwa ia telah menunggunya dalam waktu yang lama. Dari puncak menara, sesosok makhluk agung muncul, mengenakan jubah hitam dan membawa 2 pedang ungu besar, dan memanggil namanya, Qi Chen.
Chi Chen ingat bahwa pemerintah mengklasifikasikan orang-orang yang terbangun dan monster berdasarkan kekuatan tempur dari E hingga S. Dia ingat bagaimana dia hampir mati di kehidupan masa lalunya hanya untuk mencapai peringkat S, sementara kekuatan tempurnya saat ini tidak melebihi peringkat D paling baik. Namun makhluk yang berdiri di depannya adalah bos peringkat S, dan celah kekuatan di antara mereka begitu besar sehingga statistiknya benar-benar tertekan. Chi Chen bertanya-tanya dalam keadaan tidak percaya, sarang iblis macam apa yang berisi monster peringkat S? Lebih penting lagi, dia bertanya-tanya bagaimana makhluk ini tahu namanya. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit, bertukar puluhan pukulan, dan Chi Chen menyadari lawannya memiliki kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuhnya. Namun setiap serangan menghindari titik vitalnya, dan bos itu menjatuhkannya ke tanah berulang kali tanpa usaha. Bos itu menatapnya dengan mata bercahaya, bertanya dengan sinis, "Apakah kau masih berjuang?" Chi Chen menyadari saat dia menyeka darah dari wajahnya bahwa makhluk ini ingin dia tunduk dan menyerah. Bos itu menawarkan sebuah proposal, memintanya untuk mempertimbangkan pilihan yang dia berikan, yaitu tinggal dan menjaga menara iblis ini bersamanya, menggambarkannya sebagai kesempatan langka. Chi Chen dengan tegas menolak tawaran itu, bersumpah dia tidak akan pernah tinggal di tempat terkutuk ini, apapun taruhannya. Dalam momen mengejutkan, bos itu menebas tubuh Chi Chen dengan pedangnya. Bos itu bertanya dengan marah apakah dia benar-benar berpikir dia tidak akan membunuhnya, menjelaskan bahwa kesabarannya hanya karena dia adalah satu-satunya orang yang mampu mencapai tempat ini. Chi Chen memperhatikan mayat-mayat monster mati bangkit dari tanah oleh energi ungu. Energi itu mengelilingi tubuh bos yang memberinya satu kesempatan terakhir untuk memilih. Bos itu memberinya pilihan antara tetap tinggal atau dihancurkan sepenuhnya. Dengan segala tekad, Chi Chen memilih untuk membunuh bos tersebut, memicu ejekan dari lawannya yang menggambarkannya sebagai sosok yang konyol. Chi Chen menerjang dengan kecepatan super ke arah bos. Bersiap untuk konfrontasi, Chi Chen menyadari dia telah menemukan kelemahan lawannya selama pertukaran pukulan mereka. Dia memperhatikan bahwa bos memiliki periode persiapan selama 0,4 detik sebelum setiap serangan. Chi Chen memutuskan untuk memanfaatkan momen itu untuk mengamati sudut pergelangan tangannya, memungkinkannya memprediksi jalur bilah pedang dan menghindarinya. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa bos memiliki jeda pemulihan, recovery lag, selama 0,2 detik setelah setiap serangan. Chi Chen berencana untuk menargetkan celah itu saat lawannya tidak berdaya. Dengan seluruh kekuatannya, Chi Chen meluncurkan serangan electrical blade, menargetkan jantung lawannya di saat lemah. Meskipun peringkat level D-nya tidak bisa membunuh bos peringkat S, kelumpuhan akibat serangan penuhnya seharusnya memberinya beberapa detik yang berharga. Namun bos itu lebih cepat dari yang dia duga, dan Chi Chen tidak punya cukup waktu untuk menarik diri. Jadi, dia harus mengaktifkan kemampuan God of Lightning untuk meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Beberapa detik itu cukup baginya untuk melarikan diri, karena dia mengamati pertempuran dan mencari jalan keluar dan melihat bahwa satu-satunya sumber cahaya di Cakrawala adalah kemungkinan jalan keluar. Chi Chen berlari dengan kecepatan penuh menuju sumber cahaya, tetapi terkejut ketika cahaya itu tiba-tiba menghilang. Bos muncul di belakangnya dan mengungkapkan kepadanya bahwa apa yang dia lihat hanyalah ilusi yang dia tinggalkan dan bahwa jalan keluar yang dia cari tidak ada, karena tempat ini sama sekali bukan sarang iblis. Bos mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan Chi Chen untuk menemukan kelemahannya begitu cepat, menggambarkan masalah itu sebagai hal yang menarik. Bos itu melepas topengnya untuk mengungkapkan bentuk aslinya, Raksasa of Purgatory, seorang astral warrior peringkat S, dan memberitahu Chi Chen bahwa dialah orang yang benar-benar bisa membawa harapan. Chi Chen terkejut dengan penampilan ini, karena dia pernah melihatnya sekali sebelumnya pada tubuh Raja Iblis Lan Yu. Chi Chen ingat pertempuran terakhirnya di kehidupan sebelumnya dengan jelas.